Oke, selamat sore. Jadi kita di sini kelompok 1 akan melakukan wawancara dengan Pak Andi. Jadi Gimana Pak? ini di sini itu ditanam ada apa aja, Pak? Kalau di sini tanaman yang ada kita di kebun agropelalangan ini ada 4 jenis tanaman hortikultura. Jadi ada jambu, ada durian, ada jeruk, ada kelengkeng. 4. Nah kebetulan kalau sekarang kita ada di jambu. Seperti halnya yang sampean-sampean. Untuk 4 komoditas itu berapa luas tanah yang dipakai, Pak? Kalau Secara keseluruhan. kita di sini kita ada 10 hektar. 10 Cuma hektar. kemampuan kita di sini baru ada 8 hektar. Jadi masih 2 hektar yang belum tertanami. Oh, masih kosong. Ya, masih kosong. Nggak kosong-kosong amat juga. Ada tanaman pisang sementara ini. Itu pembagian komoditasnya rata di per hektar ya? Nggak juga rata kita di sini itu. Tapi kita di sini pakai blok. Walaupun kayak modelnya kita mau bikin kayak sistem monokultur. Namanya monokultur tadi tanaman yang satu jenis modelnya gitu. Atau tanamannya nggak macam-macam. Jadi kita di sini nggak acak, nggak pakai tumpang sari. Walaupun kita polikultur, jadi aneka macam tanaman. Jadi kita blok, sistemnya pakai blok. Jadi ada blok durian, ada blok jambu begini. Kita kan jambu semua. Itu sebelah sana duren. Nah itu kan sebelah sana duren. Kemudian sebelah atas sana, yang sana itu, nah itu ada jeruk. Gitu. Jadi kita pakai blok. Gitu. Oke. Jadi kita sekarang lagi di blok jambu. Blok jambu. Untuk jambu ini yang varietas yang ditanamnya apa, Pak? Kalau kita di sini pakai jambu yang namanya jambu apel atau jambu kristal. Kalau di awal-awal itu jambu apel namanya. Kemudian kesininya orang udah mulai kenal jadi namanya jambu kristal. Kalau asalannya ini dari Thailand. Asal Thailand. Umur tanaman jambunya sendiri itu berapa ya, Pak? Sekarang 3 tahun. Iya 3 tahun. Kalau usia tanaman sekarang 3 tahun. Kalau jambu ini kenapa kok pilihannya jambu itu diminati oleh pasar tentunya. Kemudian dia punya tekstur itu enggak lembek atau lembut, tapi dia keras, renyah. Jadi di pasar itu orang banyak minat, akhirnya kita tanam ini. Itu salah satunya karena peminatnya ada, kemudian cepat berbuah. Dia di usia 1 tahun setengah atau 15 bulan lah ya, itu kita sudah panen. Tapi tanamnya bukan dari biji, maksudnya dari bibit unggulnya, dari okulasi atau sambung sisip. Itu kita butuh waktu dari nanam sampai dengan dia panen membutuhkan waktu 15 bulan tuh gitu, jadi cepat. Untuk permasalahan sendiri di awal ini jambunya gimana, Pak? Apa kendalanya gitu untuk nanam jambu sendiri? Kalau bicara kendala itu kita di sini itu sebenarnya kalau kita di sini karena daerahnya daerah pegunungan, otomatis air. Ketika di musim kemarau itu kendala terberat yang kita mesti harus tanggulangi, harus kita persiapkan berarti supaya kita tidak menghadapi banyak masalah, terutama kematian tanaman, karena masalah yang paling terbesar adalah ketika tanaman itu mati sebelum waktunya mati. Itu kendala yang terbesar. Kalau misalkan untuk blok jambu ini sendiri tuh luasnya berapa ya, Pak? Kalau di sini kita di sini jambu tidak terlampau banyak, hanya setengah hektar. Dengan satu varietas yang jambu kristal tadi itu. Jambu kristal tok. Di sini jambu kristal tok. Jadi kalau jambu itu beda dengan durian. Kalau durian harus dia ada penyerta lain, tanaman lain, sehingga mempertahankan dari mutu dan kualitas. Kita nggak bicara durian, tapi saya kasih tahu masalah durian. Jadi durian itu nggak boleh cuma satu jenis. Paling tidaknya harus beberapa jenis durian. Paling bagus lagi ada tanaman lain yang mirip-mirip kayak gitu, misalnya nangka dan lain sebagainya. Nah itu kayak gitu, itu kalau durian. Kalau jambu harus jambu tok. Jambu kristal ya kristal tok gitu.
paling bisanya kristal merah, sama jenis masih di dalam kategori jambu itu sendiri. Kalau misalkan kan setiap tanaman tuh biasanya ada hama sama penyakitnya. Pak. Oh, Kalau iya. untuk jambu sendiri itu biasanya hama sama penyakitnya yang paling banyak Paling rentan. Paling rentan kalau jambu itu hampir semua sekarang ini yang namanya jambu, walaupun bukan jambu kristal, itu dia lalat buah, itu paling rentan dan apa namanya ya, paling banyak sering. Namanya gini ya, kalaunya hama itu kan sebenarnya kenapa dia dikategorikan hama ketika jumlahnya itu lebih Iya. berlebihan. Jadi binatang yang berlebihan di satu tempat dan merugikan di tempat itu, tanamannya, buahnya. Nah, itu dia, makanya dia kategorinya hama. Nah, itu dia di sini kayak gitu. Jadi lalat buah di sini. Kemudian kutu daun. Pernah dengar kutu daun? Benar. Nah, itu ada kutu daunnya di sini. Kemudian ada embun jelaga juga yang hitam-hitam mungkin ada. Nah, yang hitam-hitam. Kalau penyakit jambu kurang, nggak begitu ada. Setahu saya nggak banyak kalau penyakit. Kalau hama ada. Nah, itu kayak telur tuhnya, telur anu tuh. Nah, kayak gitu tuh. Yang kuning-kuning ini mungkin bisa diambil ini. Nah, ini kan. Nah, nih telurnya sebelum jadi larva itu nanti itu. Itu telur lalat buah. Apa Yang ini dia kutu daun ya, kutu kayak daun? gitu. Nanti timbul bercak-bercak begini. Untuk cara penanganannya itu gimana? Penanganannya sebenarnya kita ini boleh dibilang mudah-mudah. Tapi kalau kita di sini yang kita terapkan, kita menghindari yang namanya jenis pestisida yang membahayakan. Jadi pestisida yang ramah lingkungan saja. Nabati sasarannya. Kita di sini menggunakan limbah rumah tangga. Oh. Limbah rumah Seperti tangga. apa Pak? Ya? Contohnya kita di sini limbah rumah tangga itu kan alat untuk cuci piring, bahan cuci piring tuh apapun, sabun cuci piring di luar rinso loh ya. Ya. Nah, kalau rinso biasanya kita arahkan ke penyakit. Karena ada backlin dan lain sebagainya yang pengguna itu ke arah di penyakit. Biasanya itu untuk penyakit ada yang dari fungi itu jamur, Ya. penyakit jamur atau penyakit yang disebabkan oleh virus lainnya. Itu yang mengganggu tanaman itu sendiri. Pakai sabun cuci piring itu bisa ini Pak, semua merek gitu. Semua merek boleh. Bahkan itu gini, kalau cuma untuk itu doang, nah itu kita saring tuh. Nah, kita saring dulu, kita bersihkan, kita diamkan 1 malam. Besok kita aplikasikan tanpa adanya campuran air lagi. Jadi sudah pakai limbah itu doang kita semprotkan tuh. Nah, nyemprotnya harus tepat waktu. Nyemprotnya ketika sekarang ini jam 5 nih. Nanti jam 5 sampai, kalau orang muslim mungkin ya. Kalau yang muslim itu jangan juga lewat sampai maghrib lah. Nah itu, tapi kalau mau nyemprotnya sekarang ini sampai jam 7 malam sebenarnya. Malam Pak. Malam. Kalau mau mahal ada yang jenis-jenis kategori nabati menurut saya. Pakai minuman yang mengandung soda. Ada gulanya, ada sodanya, disemprotkan tuh. Nah itu bisa kayak gini, bisa rontok. Nih, yang kayak gini. Telur-telurnya. Telur-telurnya. Tapi harus nyemprotnya memang di bawah. Ini dia, di bawah daun. Tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Jadi benar kalau di seluruh bagian tanaman itu bagus. Nah kemudian kita kalau mau pembungkusan, misalnya besok kita mau bungkus. Nah perawatannya supaya menghindari lalat buah itu diantaranya dengan pembungkusan buah seperti ini nih. Nah bungkus buah. Jadi kalau jambu ada bungkus buah begini. Ini kalau nggak dibungkus, dia sejak kecil yang begini nih, itu kita nggak bakal panen. Nah kayak gini nih. Jadi kayak gini kita bungkus sejak kecil. Nah besarnya harus seperti ini. Ini paling besar begini. Jangan lebih kecil daripada ini, jangan lebih besar daripada ini. Sehari sebelum bungkus kita semprot tuh. Pakai limbah tadi, limbah rumah tangga atau sabun cuci piring lah. Gitu. Nah itu penanganannya. Kalau penanganan dari buah. Itu kalau untuk hama-hama lainnya kita menggunakan itu. Kalau parah sama sekali, kalau sudah parah sama sekali, nah baru deh kita menggunakan dari kimia. Seperlunya saja ketika kita pakai kimia. Maksudnya kimia yang nggak ramah lingkungan loh ya.
bisa insek apapun inseknya, bisa misalnya bakterisida, misalnya kita kenali sejak dini, itu penggunaannya mesti harusnya pakai bakterisida sebenarnya. Karena apa? Hama timbulnya dari bakteri. Kalau penyakit timbulnya dari virus sama jamur. Oh gitu. Iya. Untuk sebelumnya nih Pak, kenapa sih kok pakai limbah ini cuci piring? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena ini buah yang dikonsumsi segar, ya kan? Terus dia itu kategorinya bukan racun yang membahayakan. Kalau itu dikatakan racun tidak membahayakan. Kemudian sifatnya mudah larut. Dia tidak sistemik. Sistemik itu artinya dia itu mengendap atau dia itu berdiam diri di entah daun dan seluruh di bagian tanaman, terutama buah yang bakal kita konsumsi. Kalau buah itu dia tidak lengket di situ. Jadi dia mudah tercuci. Dengan embun pun dia hilang sendirinya. Makanya itu kenapa kalau kita pakai pestisida nabati itu sebenarnya dia tidak merusak atau tidak merusak jaringan dari yang mau kita lindungi. Sifatnya sementara. Jadi 3 hari sekali kita harus lakukan penyemprotan. Ya, itu caranya. Ya untung-untungnya nih ada ini. Kalau yang kayak durian nggak ada kemarin. Orang cari hama kita bingung. Nah kalau ini memang kenapa kok banyak begini, kondisinya kurang baik. Jadi sebenarnya kalau mau sehat, hamanya bisa kurang, penyakitnya kurang. Dari awal itu pokoknya kita perolehan bibitnya harus baik. Harus baik itu berarti sehat. Nggak ada ciri-ciri kena penyakit atau kena hama, itu satu. Itu bagian yang sebenarnya yang dilupakan. Bagi saya itu yang dilupakan karena semua orang kudunya tahu, tapi mereka mengabaikan itu. Satu, itu ya. Perolehan bibitnya harus baik. Kemudian cara bagaimana kita angkutnya di lokasi. Kalau sudah polybag jangan main angkat tuh tangkainya. Jadi yang diangkat adalah polybagnya. Ketika kita mengangkat dari batang, kebanyakan tuh orang angkat itu dari batangnya. Supaya bisa bawanya tuh banyak tuh. Padahal ketika dia itu tergerak, akarnya itu ada cacat sedikit karena dia umur masih muda, rawan terkena yang namanya cendawan. Cendawan tuh jamur. Nah, nanti itu bisa busuk akar, kemudian nanti tanaman menjadi tidak sehat, ngeriting dengan sendirinya. Terus karena tidak sehat itu tadi, jadi kayak dia makan dan lain sebagainya, walaupun kebutuhan yang kita penuhi, tetap mudah kena serang hama. Nah itu. Kayak kita manusia deh, kalau kita bener-bener sehat memang mudah kita kena penyakit, enggak kan? Itu dia. Aplikasinya kenapa harus di sore hari ya Pak? Di sore hari karena apa? Karena hama itu memang menyerangnya itu ketika sore sampai malam, sampai subuh. Itu ketika tanaman itu sudah mulai nggak makan lagi, istirahat, di situ tuh hama itu. Karena hama itu seneng di malam, dia nggak suka cahaya kalau hama. Berarti kalau untuk pemakaian yang kayak cuci itu ini nggak rontok Pak? Enggak. Ini nanti dia jatuh sendiri nih telurnya. Oh jatuh sendiri. Ini sasarannya yang telur-telur begini itu. Kayak yang kalau ada nanti bercak-bercak hitamnya juga nanti itu hilang kayak tercuci gitu loh. Terus buah itu juga dia kayak gini nih kan, rawan semut-semut ini nanti jauh lebih cerah. Tapi kalau dia lagi masa berbunga jangan. Masa berbunga itu dilewatin dulu. Lewati masa berbunga, kemudian ketika sudah calon buah itu sudah kelihatan, baru kita pakai yang namanya pestisida. Baik itu apalagi pestisida yang bahan kimia dari kimia berbahaya ya. Itu kalau dia bunga itu jangan aplikasi pokoknya. Apapun ketika dia pecah bunga itu jangan. Tapi ketika lewat masanya atau sebelumnya boleh. Jadi harus dilewati masa berbunga. Pemupukan juga begitu. Jadi tadi kembali ke syarat sehat tadi, sehat tanamannya, kemudian cara mengangkutnya bagaimana, persiapannya lubang itu, kemudian pupuknya harus ada pupuk dasar dan dikasihlah kapur pertanian, apapun mereknya. Aplikasinya gimana Pak buat kapurnya sendiri? Kapurnya itu kalau dia kan biasanya 60 kali 60, dalamnya bisa 60 juga bisa sampai 80 tuh. Kita kasih aja setengah sendok.
Bisa sampai 1 sendok kok, nggak apa-apa. Langsung Pak? Langsung, itu per berapa? Per 60 kilo. 60 kilo pupuk dasar, kemudian tambah pupuk kimia. Sekarang ada pupuk majemuk tuh, jadi pilihlah pupuk majemuk supaya nggak pakai pupuk tunggal. Itu jadi pupuk majemuk itu ditambahkan begitu. Nah itu setelah kita tanam, kemudian dia tumbuh dengan baik, baru deh tiap minggu itu hendaknya disemprot seminggu sekali. Gitu. Jadi semacam kayak desinfektan gitu loh modelnya. Iya. Jadi harus rutin, harus tertib begitu. Kemudian ngasih makannya supaya dia tetap sehat. Karena kita itu di sini, saya silahkan bagaimana, cuma saya masih menerapkan bagaimana yang ada di Indonesia ini. Ketika dia itu iklim itu hanya 2, Indonesia ini hanya punya 2 iklim. Berarti masa tanaman juga sebenarnya hanya punya dua ini tadi, yang nggak seperti daerah luar negeri. Karena tanaman itu hanya 2 fase pertumbuhan dan fase pembuahan atau vegetatif sama generatif. Ketika generatif berarti masanya untuk pembentukan buah, walaupun belum umurnya berarti harus dipupuk buah. Kalau dia masa pertumbuhan itu berarti dipupuknya harus pupuk untuk pertumbuhan vegetatif tadi, bisa pakai pupuk majemuk. Nah ketika dia pembuahan ada pupuk buahnya. Nah itu harus kita lakukan sebagaimana anjuran itu sebelum dia berbuah sampai nanti dia berbuah, sebelum dia produksi sampai produksi. Insya Allah hama akan bisa ditekan dari situ, penyakit apalagi, dan pertumbuhan tanaman akan sesuai dengan yang kita kehendaki. Produktivitasnya juga nanti akan beda dengan yang lain. Itu faktor-faktor yang perlu kita perhatikan kalau mau budidaya tanaman. Mungkin pertanyaan terakhir apa, kan tadi hama sama penyakit itu udah dijelasin. Itu mungkin kerugian yang ditimbulkan dari hama dan penyakit itu sendiri bisa dijelaskan Pak? Nah kalau kerugiannya jelas. Itu kalau hama itu dia bukan hanya mutu dan kualitas, kita bisa gagal panen. Oke, gagal panen. Ekstrim-ekstrimnya nih kalau penyakit, kalau yang namanya penyakit, jadi kalau dia diserang penyakit sama dia jamur, nih resikonya bukan lagi gagal panen, gagal hidup, mati tanamannya. Bisa mati sejak dini masih syukur. Kalau dia ketika dia sudah masanya, waktunya sudah, tahunnya sudah harusnya dia berbuah ternyata mati, gimana? Pemeliharaan yang dari 0 sampai dia masa pengen berbuah tadi ternyata tanaman mati, berarti rugi mutlak, kita rugi, gagal total ya itu. Nah itu dampak kerugian begitu. Selesai? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oh iya. Boleh kata-kata terakhirnya Pak buat pemirsa di sana? Iya. Kalau Yang closing, mau menanam, kalau pingin budidaya tanaman atau mengupayakan mengusahakan atau mengupayakan di bidang pertanian, yang paling penting syarat dasarnya adalah berapa ketinggian daerah Anda dari permukaan laut. Itu syarat mutlak, harus itu. Jangan ikut-ikutan. Itu aja, jangan ikut-ikutan. Mentang-mentang orang tanam A, semua B, semua sudah yang ngetren sekarang, jangan. Jadi sesuaikan dengan daerah Anda. Apa yang cocok di daerah Anda itu yang sampean upayakan. Itu insya Allah berhasil. Nah itu syarat utama yang kudu sampean tahu. Kemudian yang kedua adalah kenali tanaman itu. Maksudnya kalau sampean tidak tahu, cari tahu dulu bagaimana cara meliharanya. Sampai dia nanti sampai panen, bagaimana caranya. Tentunya tahu pasarnya. Kalau tidak berarti Anda punya PR untuk cipta pasar. Oke guys, tuh Closing dari saya. tuh syarat gitu. paling paten guys. Itu paling patennya Syarat di sini. mutlak. Syarat mutlak. Kalau mau sukses begitu. kalau mau sukses seperti Bapak, silakan ngikutin syarat Pak, itu ya. Pak Andi, Pak Andi. Oke. ini mantep guys. Amin. Kebunnya Oke. 10 hektar. Hektar. 2 masih pisang guys. Kalau ada yang mau nanam, silakan hubungi Pak Andi. Kontaknya Ketahui ada di bawah ini. Ketinggian Ketinggian daerah dari daerah permukaan kita. laut, kemudian pilih yang cocok. Yang cocok. Jangan ikut-ikutan guys. Iya. Jangan Zaman ikut-ikutan. sekarang mah. Dan kenali tanaman kalian, apa yang mau Nah. ditanam. Iya betul. Iya. Oke. Oke. Oke Apa? gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Siap. Oke Terima kasih, sama-sama. Pak Andi, atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu. Ya siap.
Nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya doakan kalian akan sukses ke depannya. Amin. Amin, amin. Itu aja. Oke, tutup.